Halo, di sini saya akan memberitahu Anda bagaimana cara menggunakan sistem ujian TOEFL online yang baru. Pertama-tama, Anda harus login terlebih dahulu dengan mengklik tombol login yang berada pada atas tampilan. Klik, maka halaman akan berubah menjadi halaman login. Anda harus mengisi data login terlebih dahulu. Oke, setelah login berhasil, maka tampilannya akan berubah menjadi tampilan dashboard. Oke, di sini ada beberapa fitur yang ada pada dashboard. Yang pertama ada kelas tes, kemudian ada fitur pengumuman, ada fitur riwayat ujian. Oke, untuk fitur riwayat sendiri yaitu berisikan riwayat ujian yang telah Anda selesaikan. Kemudian untuk fitur pengumuman yaitu berisikan pengumuman hasil ujian yang telah dipublikasi oleh pihak Pusba. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap daftar kelas ujian. Anda bisa mengklik daftar kelas. Nah, di sini akan menampilkan sebuah persyaratan yang harus Anda isi. Bisa berupa foto KTP, daftar kehadiran, bukti tes sebelumnya, dan kwitansi. Untuk persyaratan sendiri akan disetting oleh pihak Pusba ya. Untuk formatnya yaitu berupa gambar atau foto yang maksimal filenya sebesar 8 MB. Di sini persyaratannya hanya menggunakan KTP. Untuk contoh video ini kita klik gambarnya, simpan, maka akan muncul sebuah status menunggu. Setelah Anda mengirimkan persyaratan tadi, data akan diverifikasi oleh dosen pengawas yang ada di kelas, dan Anda harus konfirmasi kepada dosen pengawas tersebut jika Anda sudah mengirimkan persyaratan agar data Anda segera diverifikasi. Kemudian, jika data Anda ditolak, maka akan tampil sebuah tampilan seperti ini, ditolak. Berarti data Anda ada yang salah. Anda bisa mengirim data Anda yang benar. Tinggal klik daftar ulang. Kita klik, pilih data yang benar. Kita kirim lagi, simpan. Nah, statusnya akan berubah menunggu lagi. Kita tunggu verifikasinya. Jika data Anda sudah disetujui, seperti ini, maka tampilannya akan berubah lagi dengan status disetujui. Maka Anda bisa lanjut masuk ke dalam ujian dengan mengklik tombol masuk ujian, masuk kelas. Klik. Nah, setelah Anda masuk pada halaman ujian, maka akan muncul sebuah peraturan yang harus Anda baca terlebih dahulu. Setelah Anda membaca peraturan tersebut, Anda bisa mengklik tombol mulai ujian. Klik. Nah, pada tampilan ujian di sebelah kiri ada sebuah keterangan berupa waktu mulai ujian, kemudian ada waktu ujian, kemudian ada nama-nama section yang ada pada ujian yang sedang berlangsung. Di sini ada section listening, ada structure, ada reading. Oke. Untuk tampilan soal pada section listening ada sebuah tombol untuk mendengarkan sebuah percakapan.
audio. Anda bisa mengklik tombol tersebut untuk menjalankan audio yang sudah disiapkan. Klik, maka audio tersebut otomatis berjalan. Oke. Kemudian jika Anda kebingungan untuk mencari sebuah tombol next atau back, Anda tidak usah khawatir. Anda tinggal mengklik sebuah nomor yang ada pada tampilan di kiri Anda. Ini saya berada pada soal 3, maka jika saya ingin kembali ke nomor 1, tinggal klik nomor 1. Nah, maka soal tersebut akan berpindah ke nomor 1 kembali. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah mengerjakan soal tersebut? Oke, nomor soal yang sudah dikerjakan akan berubah berwarna hijau, yang sebelumnya berwarna biru. Kemudian, jika Anda ingin berpindah section, maka Anda harus menyelesaikan semua soal yang ada pada section sebelumnya. Jika Anda ada salah satu soal yang belum Anda jawab, maka Anda tidak bisa berpindah section dan tombol submit jawaban tidak bisa diklik continue. Maka Anda harus mengerjakan semua soal terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan semua. Oke, next. Oke, nah tombolnya sekarang sudah bisa diklik karena kita sudah menjawab semua soal yang ada. Kita klik continue. Nah, maka kita akan berpindah kepada section berikutnya, yaitu structure. Oke. Lalu bagaimana jika Anda terlambat memasuki ujian? Nah, maka waktu Anda akan terpotong. Berapa lama Anda terlambat dari waktu ujian dimulai? Lalu bagaimana jika Anda kehabisan waktu namun Anda belum menjawab semua soal? Maka sistem akan otomatis mengsubmit semua jawaban yang telah Anda jawab dan otomatis berpindah ke section berikutnya. Oke, kita jawab section structure. Ini kita skip saja. Oke, kita sudah menjawab semua soal. Kita lanjut ke section berikutnya. Nah, untuk section reading. Section reading, di sini Anda harus membaca reading terlebih dahulu untuk bisa menjawab soalnya. Pada section reading, di sini ada beberapa reading yang tampilannya seperti ini dan ada beberapa lagi yang menampilkan untuk reading ini sampai nomor berapa ke nomor berapa. Oke, di sini reading yang saya dapatkan tidak ada nomornya. Jadi kita harus membaca reading tersebut agar bisa mengetahui reading tersebut sampai nomor berapa. Kita jawab terlebih dahulu readingnya. Next. Nah, kita sudah menjawab semua, maka kita akan submit. Nah, jika Anda memiliki waktu tersisa, nah, Anda harus memanfaatkan waktu tersebut untuk mengkoreksi jawaban sebelum Anda mengsubmit jawaban tersebut. Jika Anda sudah mengsubmit, nah, Anda tidak bisa mengganti jawaban yang sudah terlanjur Anda submit. Oke?
Di sini saya sudah menjawab semua section. Kita klik selesai untuk mengakhiri ujian. Nah, ujian berhasil disimpan. Lalu tampilan kelasnya akan seperti ini. Selesai, tanda centang. Kemudian kita lihat pada riwayat. Nah, untuk riwayat sendiri ini akan menampilkan hasil ujian Anda. Di sini statusnya masih menunggu. Nah, untuk status ini akan berubah seiring pihak Puspa akan mempublish hasil tersebut pada halaman pengumuman ini. Nah, di sini untuk pengumuman tersebut masih belum ada. Jadi Anda harus menunggu pihak Puspa mempublish. Di sini ada tampilan contoh. Di sini tampilan jika Anda gagal atau skor minimum yang dicapai masih kurang, maka tampilannya seperti ini, gagal. Untuk tampilan lulus beda lagi. Jadi Anda harus menunggu untuk pengumuman dari pihak Puspa. Untuk penjelasan dari program sistem ujian TOEFL online kurang lebihnya seperti ini. Jika ada yang ingin bertanya, bisa hubungi saya. Terima kasih.